Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Pada pagi hari ini, di pertemuan kelima, Ibu akan menjelaskan ulang mengenai bagian-bagian busana. Yang Ibu fokuskan yaitu menjelaskan garis leher atau neckline. Sebelum Ibu menjelaskan materinya lagi, Ibu akan mengulas tugas di pertemuan keempat kemarin. Di pertemuan keempat kemarin, Ibu kan memberikan tugas desain ulang bagian-bagian busana. Bagian-bagian busana kemarin kan ada 5. Ayo kita sebutkan lagi. Yang pertama, ada garis leher. Yang kedua, ada kerah. Yang ketiga, ada lengan. Yang keempat, manset. Dan yang terakhir yaitu saku. Di pertemuan keempat kemarin, Ibu memberikan tugas yaitu mendesain. Di setiap bagian-bagian busana, kalian mendesain ulang sebanyak 6 desain. Bagian busana seperti garis leher 6, saku 6, lengan 6. Nah, itu kan kemarin tugas kelompok. Dan setelah Ibu koreksi tugas-tugasnya kemarin, dan desain yang paling bagus, yang paling rapi, paling kreatif mencari desain-desainnya yaitu di kelompok 2 yang diketuai oleh Imro'atul. Selamat kepada kelompok 2, kalian di tugas ini mendapatkan nilai terbaik. Untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, jangan sedih, karena di pertemuan hari ini Ibu akan memberikan tugas, dan Ibu harap yang mendapatkan nilai kurang bisa ngejar nilai dengan cara memperbaiki tugas-tugasnya gitu. Lalu untuk Imro'atul dan teman-teman, terus tingkatkan prestasinya, terus tingkatkan kreativitas dan inovasinya. Baik, setelah Ibu mengulas tentang materi pada pertemuan keempat, Ibu akan membacakan aturan mengikuti kelas. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas. Berpakaian rapi, mandi terlebih dahulu sebelum mengikuti kelas, tidak makan, tidak minum saat pelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, mengisi absensi yang telah disediakan. Absensinya bisa kalian lihat di Google Classroom. Lalu yang ketiga, mendengarkan dengan baik materi dari guru. Diwajibkan untuk kalian mendengarkan semua materi yang guru berikan dan tidak ngobrol sendiri atau bermain sendiri. Yang keempat, menanyakan jika ada materi yang kurang jelas. Setelah Ibu menjelaskan materi-materinya pada pertemuan kelima hari ini, bagi siswa yang kurang paham tentang penjelasan materi ataupun tugas yang akan Ibu nanti berikan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau di Google WhatsApp group. Lalu yang kelima, mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Bagi siswa yang nilainya kurang atau di bawah KKM, diharapkan lebih giat lagi untuk mengerjakan tugasnya, lebih rajin lagi mengerjakan tugas-tugasnya. Jika siswa yang sudah mendapatkan nilai bagus seperti Imro'atul, tetap saja harus mengerjakan tugasnya. Ibu harap bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu sayonara, atau itu tadi aturan-aturan mengikuti kelas. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materinya, Ibu harus mengingatkan kembali ke kalian. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga kesehatan kalian, untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan yang ada, selalu jaga kesehatan kalian. Karena meskipun sudah ada vaksin beredar, kesehatan tetap harus dijaga. Makan makanan yang bergizi dan tidak sembarangan. Tanpa berlama-lama
ya. Neckline atau garis leher. Neckline atau garis leher ini yaitu bentuk busana yang terletak di sekitar leher atau biasanya disebut sebagai tanda garis leher. Garis leher ini terdapat 3 macam bentuk. Yang pertama ada garis leher bulat, yang kedua ada garis leher persegi atau square neckline, dan yang ketiga ada V neckline berbentuk V. Nah, pada gambar yang ibu tampilkan yang di samping ini yaitu contoh garis leher bulat atau round neckline. Pengembangan dari garis leher bulat atau bisa disebut garis leher di samping ini yaitu Sabrina. Garis leher Sabrina itu ciri-cirinya garis lehernya sampai ke bahu atau lebar sampai bahu. Lalu selanjutnya masih pengembangan dari garis leher bulat. Garis leher bulat di samping ini, gambar kedua, memiliki garis leher berbentuk U, huruf U. Jadi dia memanjang ke bawah. Itu garis leher U ini termasuk variasi dari garis leher bulat. Nah, gambar ketiga kita sudah beralih, kita move on ke garis leher square atau garis leher kotak. Garis leher kotak ini cukup lebar, jadi polanya dari bahu bentuk tinggi keluar. Ini masuk bahunya masuk sekitar 2 sampai 3 cm baru dibentuk kotak. Ya, bentuknya seperti itu. Lalu gambar keempat ini masih di garis leher square atau garis leher kotak. Garis leher ini banyak juga pengembangannya. Kalau kalian ingin melihat pengembangan dari garis leher, kalian bisa lihat modul yang sudah ibu berikan. Lalu kita beralih lagi ke garis leher V. Garis leher V ini cukup unik karena dia meruncing di bagian ini, karena ya V, bentuknya V ya seperti ini, meruncing ke bawah. Garis leher V ini banyak sekali variasinya. Pada gambar di samping ini adalah salah satu variasi dari garis leher V. Dia outer yang menyilang, garis lehernya menyilang seperti itu, maka bentuknya seperti huruf V. Lalu yang ke-6, gambar yang ke-6 masih di garis V, garis leher V. Nah, ini untuk blus atau crop topnya ini berbentuk V lehernya, garis lehernya berbentuk V. Bisa dilihat kan, bisa diamati perbedaan dari tiga garis leher ini tadi, dan masing-masing ibu memberikan contoh 2 garis bulat atau round neckline, 2 square neckline-nya 2, V neckline-nya 2. Pasti ada perbedaannya ya semuanya itu tadi. Kalau lingkar itu dia tidak memiliki sudut sama sekali di garis lehernya. Tetapi kalau persegi memiliki sudut, 2 sudut di bagian muka, 2 sudut di bagian belakang. Lalu yang V neckline memiliki 1 sudut di bagian muka. Lalu yang di bagian belakang menggunakan garis leher bulat. Itu garis leher bulat yang digunakan, tidak V. Jadi yang di belakang, yang bagian belakang, bagian badan belakang tidak menggunakan garis leher V, melainkan garis leher bulat. Untuk pembuatan lapisan serip yang harus kalian persiapkan yaitu pola badan, pola lapisan, lalu Vaseline untuk lapisan. Sebelumnya kalian rekatkan Vaseline pada lapisan.
Setelah kalian merekatkan Vaseline pada lapisan, jahit bahu, badan, dan bahu lapisan. Untuk penyelesaiannya bisa kalian menggunakan obras atau kampuh buka jahit kecil. Lalu selanjutnya jahit bagian leher badan dengan lapisan. Bagian buruk badan menempel bagian baik lapisan dengan sebesar kampuh yaitu 1 cm dijahit keliling. Setelah kalian jahit keliling garis lehernya, kalian gunting setiap sudut lalu jahit tindas atau stop stitch di bagian badan dengan besar 2 mili. Tekan lapisan ke bagian muka, lalu lakukan seperti di foto yang kalian lihat. Jahit tepi lapisan sebesar 1 mm. Sudah jadi lapisan serip atau garis leher persegi. Lalu selanjutnya cara menjahit lapisan depun. Harus kalian persiapkan sama seperti saat menjahit lapisan serip tadi, yaitu menyiapkan pola, merekatkan Vaseline pada lapisan, dan penyelesaian untuk bahu badan dan bahu lapisan. Baik, yang pertama jahit bahu, badan, dan bahu lapisan sebesar 1 cm. Lalu yang kedua, jahit bagian leher badan dan bagian leher lapisan. Bagian baik badan menempel bagian baik lapisan dengan kampuh 1 cm. Setelah kalian jahit kampuhnya dengan sebesar 1 cm tadi, kalian cah-cah kampuh yang melengkung. Kalian cah-cah dengan tujuan pada saat nanti dibalik, hasil garis leher bisa terlihat rapi. Lalu setelah kalian cah-cah, kalian tindas atau stop stitch di bagian lapisan dengan besar tindasan yaitu 2 mm. Penyelesaian lapisan menggunakan tusuk sembunyi. Setelah kalian tusuk sembunyi, kalian bisa pressing menggunakan setrika dengan rapi dan dibasahi bagian-bagian yang akan disetrika, dan selesai untuk bagian lapisan depun dan serip. Setelah kalian melihat atau menonton video cara pembuatan garis leher, tadi apa saja garis leher? Lapisan yang digunakan untuk penyelesaian garis leher bulat, garis leher persegi, garis leher V. Kan tadi kalian sudah melihat video-videonya. Apa saja nama-nama lapisan? Yang pertama, garis leher bulat menggunakan lapisan depun. Dan yang kedua, garis leher persegi menggunakan lapisan serip. Dan yang ketiga, garis leher V menggunakan lapisan depun, sama seperti garis leher bulat. Membedakan lapisan depun dengan lapisan serip. Nah, yang membedakan depun dan serip yaitu cara penyelesaiannya. Jika penyelesaian lapisan itu berakhir di dalam atau di bagian buruk, disebut lapisan depun. Jika lapisan tersebut penyelesaian akhirnya berada di depan atau tampak dari depan, dinamakan serip. Nah, serip ini bisa juga sebagai hiasan garis leher, ya kan? Sebagai hiasan garis leher. Nah, setelah kalian melihat dan menonton dengan baik,
cara menjahit lapisan-lapisan atau menyelesaikan garis-garis leher. Nanti Ibu akan menjelaskan tugas di pertemuan kelima. Tugas di pertemuan kelima pada hari ini yaitu kalian mengerjakan atau mempraktekkan 3 macam garis leher. Kalian praktekkan di rumah. Tugas kelima pada pagi hari ini yaitu kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kalian isi lembar kerja peserta didik itu, lalu kalian kumpulkan beserta foto tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tadi, sudah Ibu jelaskan gitu. Jadi kriteria fotonya yang baik, jadi Ibu akan menilai dari segi penyelesaian lapisan, lalu cara menjahit rapi atau tidak, pressingnya seperti apa, pressing atau saat kalian setrika bagian sudut-sudutnya itu seperti apa, itu nanti Ibu akan cek, itu yang Ibu akan nilai. Jadi Ibu harap semua mengerjakan dengan baik, tidak ada yang terlewatkan satupun. Menjelaskan tentang alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kalian perlukan yaitu mesin jahit, meteran atau metlin. Yang ketiga gunting kain. Keempat, bahan untuk praktek kalian ini badannya, pola badan bisa menggunakan kain polos. Lalu untuk serip kalian wajib menggunakan kain bermotif. Tapi untuk depun, lapisan depun, kalian bisa menggunakan bahan warna. Bahan sewarna seperti bahan utamanya. Jadi menggunakan bahan utamanya saja untuk lapisan depun. Tetapi untuk serip kalian wajib menggunakan kain bermotif. Lalu yang terakhir yaitu benang sewarna. Jadi Ibu tidak mau melihat nanti ada jahitan, contoh kainnya berwarna putih tapi benangnya berwarna pink, kuning, hijau. Ibu tidak mau, jadi benangnya harus warna. Itu tadi penjelasan materi dan tugas untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan materi-materi tentang garis leher dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, dan kriteria apa saja yang akan Ibu nilai nanti. Tolong dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ketelitiannya harus diutamakan. Jangan lupa untuk tetap belajar meskipun di rumah. Semoga virus corona ini juga bisa berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.